kegiatan ini ya tujuannya untuk gimana ya, untuk banyak mengenalkan terapi ya jelasnya stem cell ini untuk kesehatan masyarakat sebisanya, supaya masyarakat itu sedikit banyak ngerti dan gimana caranya mengatasi atau bisa menyebarluaskan lagi cara terapi stem cell, dan mungkin kan bermanfaat juga untuk famili, teman, dan masyarakat lainnya. Itu untuk umum. Jadi kita bukan anggota wartawan juga, ke seluruh masyarakat yang bisa hadir, yang sempat mau tahu, yang mau tahu ilmu stem cell ini gimana. Jadi tidak ada keterbatasan. Pada hari ini yang cerah ya di Surabaya, saya hadir di perkumpulan Marga Huang, ya, ingin menyampaikan tentang edukasi stem cell dan turunannya ya, yang sekarang ini lagi marak ya, baik di Indonesia maupun seluruh dunia ya. Nah, topik yang saya akan bawakan hari ini adalah ada tiga bagian. Bagian pertama adalah bagaimana sih memproduksi tentang stem cell yang baik ya, karena bagaimanapun juga produk yang digunakan itu harus aman ya buat manusia. Nah, yang kedua adalah penjelasan tentang stem cell itu sendiri. Apa sih itu stem cell? Apa sih itu turunan-turunannya gitu ya, seperti sekretom, eksosom, apa itu? Banyak orang yang belum paham. Dan perlu kita edukasi supaya mereka itu tidak terpengaruh dengan oknum-oknum yang menjual stem cell, sekretom ataupun eksosom yang abal-abal. Ya, contohnya stem cell yang bisa dimakan dan minum, gitu kan. Dan yang ketiga terakhir adalah tentang beberapa kesaksian atau testimoni pasien-pasien yang sudah merasakan. Ya. Dan itu semua dilingkupi dengan tentunya regulasi. Ya, penting juga regulasi stem cell di Indonesia bagaimana supaya kita bisa mendapatkan stem cell yang baik dan benar, kita bisa menjalankannya sesuai dengan regulasi, sehingga tentunya yang paling utama adalah buat kesehatan masyarakat, dan juga yang paling penting stem cell menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Stem cell digunakan macam-macam nih, karena satu untuk ada kan kalau di dunia kesehatan tuh ada preventif, ada promotif, ada kuratif, dan rehabilitatif. Bagaimanapun juga manusia ini kan menua. Nah, tentunya dengan menuaan ini akan terjadi kerusakan-kerusakan sel dan juga munculnya penyakit degeneratif pada akhirnya. Nah, penyakit degeneratif akan berlanjut terus menjadi penurunan kualitas hidup. Ya, ini kan bagi masyarakat tidak nyaman di situ. Nah, itulah hadir stem cell menjadi salah satu terapi alternatif ya, yang bisa membantu pasien atau kita semua tetap sehat dan kembali meningkatkan kualitas hidup kita. Tuntas terkait stem cell dan sekretom yang Bapak Ibu juga sudah familiar juga terkait terapi stem cell sebagai terapi regenerasi, bisa memberikan harapan baru. Nah, ini akan diulas lebih dalam dengan pakar narasumber kita yang sudah berpengalaman tentunya di bidang stem cell ini. Perkumpulan Marga Huang belakangan banyak kegiatan di dalam seminar baik mengenai ilmu pengetahuan, bisnis, ekonomi, dan kesehatan, yang mana tujuannya untuk menyebar supaya masyarakat itu bisa mengetahui banyak hal mengenai perkembangan ini, mengenai kesehatan. Saya harap pendengar atau yang hadir ini bisa datang sebisanya, tanya sejelas-jelasnya supaya bisa membantu famili atau teman yang ada kesulitan bisa diberi penjelasan. Karena stem cell ini bagi
tahun ini stem cell di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan sudah disetujui menjadi standar layanan di setiap rumah sakit swasta Indonesia. Menggunakan stem cell, asuransi swasta bisa menanggung. Banyak orang sekarang ini menggunakan stem cell. Ya. Yang kedua adalah bagaimana cara produksi stem cell yang baik dan benar sehingga kita aman. Yang ketiga adalah apa sih yang disebut stem cell, dan yang keempat terakhir beberapa case ataupun kasus studi yang digunakan pada pasien-pasien yang membuktikan benar-benar stem cell itu bekerja. Kan membuat jadinya generasi tua meningkat, tetapi generasi yang baru nggak ada. COVID-19 ini suatu virus yang menyebabkan kita juga meningkatnya penyakit-penyakit degeneratif. Kenapa? Karena ditambah lagi karena lifestyle-nya. Orang dengan COVID-19, dengan pandemi COVID-19 ini semua ada tiga. Satu sedentary ya, hidup itu lebih banyak duduk terus gitu ya. Tapi penyakit degeneratif akibat daripada COVID-19 dan pandemi ini, penyakit degeneratif ini muncul juga pada usia-usia remaja. Usia 25 tahun udah diabetes, usia 30 udah hipertensi, 35 udah stroke. Yang sudah senior-senior ini kok masih sehat ya? Karena zaman dulu pola hidup kita apa? Sering main layang-layang kan ya? Mungkin ikut berperang kali ya. Kita lanjutkan lagi di dalam dunia kesehatan ya. Lalu kemudian muncul lagi obat-obatan yang kimiawi, obat diabetes, antibiotik dan sebagainya. Lalu muncul lagi obat-obat berbasis protein seperti insulin untuk diabetes, eritropoietin untuk gagal ginjal. Adalah pernah dengar waktu COVID-19 namanya Actemra. Sekarang ini juga penduduk Indonesia katakan 280 juta. Katakan yang terkaya, paling kaya itu berapa? Support, membiayai, apalagi di bidang kesehatannya. Terus sekarang ini Bapak Ibu, kalau saya lihat contohnya thalassemia, itu kalau diterapi gen sembuh. Harganya juga lumayan, bisa 3 miliar sekali terapi. Nah, setelah membuat pabriknya belum langsung ke manusia dipakai, jadi harus masuknya ke hewan dulu. Nah, setelah di hewan aman, barulah manusia. Manusianya juga dalam jumlah yang kecil, nggak bisa jual dipromosikan sebanyak-banyak. Gunakan donornya yang ada di pabrik Kalbe ini, itu hanya 1 donor saja. Tidak banyak donor, tidak banyak anak-anak yang diambil stem cell-nya. Cuma 1, dan itu di screening sangat ketat. Ya, dari tes berbagai macam tesnya ya seperti ini. Jadi wanita itu mendapatkan privilege buat banget dari Tuhan. Karena saya baru tahu anak saya sendiri tiba-tiba di depan saya. Semua di sini salam sehat dan stem cell dan sekretom. Nanti saya tentang secara singkat pengalaman klinis yang sudah pernah kita kerjakan di rumah sakit. Berubah di dalam berbagai macam sel. Intinya dia adalah sel hidup. Adalah yang multipoten ini. Bermain-main di bayi tabung.